Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Terima kasih. Di sana jam berapa, Bun? Bapak Prabowo, kita tahan dulu karena waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban ataupun tanggapan dari paslon nomor 1. Terima kasih atas pengertiannya. Di sini nih capres ini kalau Bunda bilang ya, cuman Pak Prabowo yang kayak nggak mau menjatuhkan. Kalau Anies sama Ganjar seperti pingin dikatakan, seperti mencari ingin dibilang pintar gitu loh. Ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Bener. Itu aku sependapat. Tadinya Pak Prabowo harus ngomong gitu aja. Kurangnya keadilan, makanya terjadilah pelanggaran HAM-HAM itu. Karena kurang ditegakkan keadilan, kompromi warga setempat gitu loh. Harusnya gitu aja ngomong tadi Prabowo, nggak usah panjang kali sampai teroris. Tadi Prabowo, tapi nggak apa-apa. Prabowo ngomongnya panjang lebar. Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan. Damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1. Atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Okay? Yang kedua, kompromi. Mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara dialog. Terima kasih. Kompromi. Bunda apa kabar? Kabar baik. Ganjar. Di sini Pak Anies memang pintar kalau untuk ngejawab. Pak Anies jangan dikasih pertanyaan kecil buat dia ngejawabnya. Kalau untuk jawaban Pak Anies juaranya deh. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar? Ya. Dan saya juga Sebenarnya Pak Prabowo ini pintar ngomong, cuman dia nggak teringat kalau pas ngomong. Sebenarnya Pak Prabowo ini bisa menjawab. Cuman dia lupa untuk menyampaikannya. Udah kayak enak ngomong. Makanya dia sependapat ketika Anies bilang keadilan, menerima pendapat Ganjar bilang kompromi gitu loh. Sebenarnya Prabowo ini bisa menjawab. Cuman dia udah ya maklumin aja lah, namanya udah agak apa ya. Udah dia kan ini udah tua. ada faktor-faktor lain Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Emosi Prabowo, betul Bun, sudah tua sampai memandang enteng orang lain. Prabowo nggak kuat jadi oposisi karena takut bisnis terganggu. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Ganjar Bun. Terima kasih. Hadirin saya tenang. Ganjar, aku ragu. Kalau Ganjar aku ragu. Sebenarnya Ganjar lumayan. Oh, itu juga bagus. Cuman ada keraguan aku. Kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan. Kalau misalnya Ganjar independen, bisa nggak? Kami persilakan kepada panelis Bapak Al-Makin untuk mengambil subtema di Fishbowl. Kami persilakan.
Pak Anies. Ya, Silakan. terlebih dahulu, Pak. Anies Bun Diperlihatkan paling cerdas. kepada moderator dan Ganjar juga cerdas. Anies sama Ganjar itu dan ikatan nggak bisa dipisah, nggak bisa kita bilang Anies yang Ganjar nggak. Itu sama dua itu. Pinter-pinter juga dua itu. Anies juga Ganjar juga nggak kalah debat. Bisa ditunjukkan amplop Ganjar tuh C. pintar itu. Amplop C untuk pemerintahan dan Cuman peningkatan takutnya dia lemah. Itu yang aku takutkan. Takutnya dia lemah. baik untuk calon presiden nomor Bisa 3. tegas nggak Ganjar ya? Pertanyaannya adalah tema pemerintahan dan peningkatan Ganjar 80% Jateng Bun. Jawa Tengah ya. Aku belum bisa memilih tepat. Aku belum bisa memilih cepat-cepat ya. Bisa-bisa Ganjar yang gue pilih. Ganjar takut. Ganjar apa tadi katanya? Boneka apa? Ganjar itu boneka partai. dan publik. Pertanyaan dari huruf C. Kita sama Bapak Ibu sekalian, amplop juga masih disegel. Kita akan buka. Yang bikin aku nggak respect sama yang bilang aku merasa kecewa sama Megawati ketika Megawati ngeluarkan statement ngebilangin Jokowi iki lo gitu loh. Kalau nggak ada PDI, Pak Jokowi nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa jadi sekarang. Jadi aku kecewa karena yang memilih Pak Jokowi itu rakyat. Memang dia didukung oleh PDIP, tapi kalau rakyat nggak memilih dia, nggak akan kuat suara. Kalau suara rakyat nggak ada, pasti nggak kuat PDIP. Berapa sih suara PDIP? Di situ aku rasa kecewa memang. Sebenarnya bukan karena PDIP, memang dia didukung oleh PDIP. Cuman suara rakyat menentukan. Aku bukan orang partai. Tapi suaraku membantu suaranya Pak Jokowi. Jadi ketika Megawati bilang katanya Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP nggak akan jadi itu, di situ aku kecewa. Di situ aku kecewa benar. Di situ Megawati kurang berhati-hati dalam pengucapan, terlalu meremehkan. Jadi makanya aku kurang apa ya? Kurang simpat, kurang apa ya? Kurang apa ya ngomongnya ya? Aku bahasa Indonesia kurang betul Bu, makanya iya. Harusnya nggak usah ngomong kayak gitu karena kemenangan Pak Jokowi menjadi presiden itu karena banyaknya suara rakyat yang bisa mengalahkan suara PDIP. Kalau dia didukung, kalaupun dia dukung sama PDIP, suara rakyat tuh banyak sekali, nggak bisa diganggu, nggak bisa digugat. Kurang respect. Dan itu ngomongnya di depan Pak Jokowi lagi. Terkesannya menjatuhkan. Sampai Pak Jokowi kayak tersenyum, tapi mimik wajahnya kayak menahan rasa malu. Dia kayak menahan rasa malu, seakan-akan dia nggak dihargain sebagai presiden. Makanya aku kenapa aku nggak melihat Ganjar. Kenapa aku nggak melihat Ganjar? Kenapa aku nggak melihat Ma'ruf Amin ya? MD siapa sih? Padahal dua sosok ini aku mengidolakan. Ma'ruf Amin namanya ya. Ganjar sama siapa sih? Ma'ruf MD iya. Padahal Ma'ruf MD itu sama Ganjar itu dua sosok yang kuidolakan.
makhluk angin, makhluk ya. Maaflah Bunda karena nggak bisa ngomong. Makhluk MD. Anies aja Bun, jangan dong. Kalian nggak bisa paksa aku. Aku punya suara sendiri, ya. Aku nggak temakan rayuan. Aku nggak bisa dirayu. Suaraku suara hati, bukan suara panggilan orang lain, bukan. Lihat tanggal mainnya, nanti Bunda kabarin. Tapi yang pasti, yang kulirik sekarang ini Anies dan Prabowo. Biar katanya semua dukung Prabowo, aku nggak bisa dipaksa. Siapapun nggak bisa dipaksa. Kok Bunda bertolak belakang misalnya milih Anies sama beberapa yang Bunda kenal gitu. Ya memang itu pilihanku. Tapi tunggu dulu. Belum tuntas untuk aku menilai. Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan. Sementara Undang-Undang Pelayanan Publik menghendaki persamaan pelakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Waktu Betul. 2 menit Menstandarkan dalam Kebetulan saya punya pengalaman. 20 Mal effektiver itu yang sekarang itu. Philips Sonicare. Salah satunya pekerjaan, ya. 10 tahun Indonesia itu suami. kurang keadilan. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal. Satu, menghadirkan Pram. dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua. Makhluk Agar pengambil keputusan makhluk MD, mereka aware, mereka Bunda betul cantik. apa yang mereka rasakan. Makhluk MD Bunda cantik, salam dari Riau. Yakin nih Bunda Prabowo Gibran. Salam satu hati Bunda. Sehingga fisiknya kalau bangun mereka paham mana yang akan menggunakan sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu. Kedua, dari sisi aparaturnya mesti ada kontrol publik. Maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat pelapor GUP sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah nggak boleh Malam kontrol. Bunda yang milih Harus Wowo menerima itu seluruh masukan dan kritik. Bunda Inilah nggak yang bobo. akan kita angkat jadi Bunda nggak tidur cepat, nanti Bunda bangunnya Sehingga cepat. ketika Besok itu Bunda tidak kerja jam 4 sore soalnya. tertinggilah yang harus Bunda kerja jam 4 sore, melakukan sayang. itu, sehingga pelayanan akan bisa Gara-gara- jauh lebih baik sehingga kelompok-kelompok ini Gara-gara pakar priosologi akhirnya gue pilih Anies. Pak Ganjar, masih ada waktu? Cukup. Baik. Baik, terima kasih. Ya, dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan. 1, penyandang disabilitas. 2, perempuan, terutama ibu hamil. 3, anak-anak dan lansia. Itu prioritas. Kemudian pelayanannya. Buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru. Semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya. Pasti berulang. Lalu apa yang dikerjakan? Kami buat ketika dulu di Jakarta namanya Jaki. Jaki adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan tentang peristiwa X, maka berapa waktunya harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Lalu publik yang melapor tahu persis, saya lapor kapan, harus selesai kapan. Dengan begitu standarisasi akan bisa terjadi. Terima kasih. Bunda aku lagi sedih. Terima kasih atas tanggapannya. Silakan. Kenapa kau sedih? Meninggal bapak mama kau. Menanggapi jawaban calon presiden nomor urut Kenapa 3. kau sedih? Waktunya 1 menit dari Kenapa meninggal orang tuamu, meninggal keluargamu, ada yang sakit, ada yang luka, kecewa, apa tinggal lelaki, apa keguguran? Kau udah ngomong sedih, jadi pikiranku kemana-mana. Yang saya dapat Sedih kenapa? khususnya Hah? Jawa Tengah Uang kau dikaburin,
Iya bunda ayahku meninggal. Ah masa sih? Bener? Iya bunda ayahku meninggal. Innalillahi wa inna rajiun. Princess mama. Tadi kok komen kayak gitu bukan? Aku takutnya lain yang komen lain yang jawab. Coba mana tadi komennya, bajunya warna merah dia. Bener nggak tadi dia yang komen itu bunda aku lagi sedih? Bener nggak sih tadi dia komen itu? Bunda aku lagi sedih kata dia. Alah sibuk kali kucingnya. Bunda tuh. Aku Prabowo bunda lihat kucingnya dong. Udahlah bunda tidur ya. Jam berapa nih sekarang kok makin naik orang yang nonton? Ntar tambah naik nih tambah banyak. Bos aku bun cantik amat sih. Emang bunda cantik sayang. Emang cantik mama kan ini. Rindu kali salam dari Malaysia ya bunda. Iya sayang. Bunda sekarang jam Pian Prabowo paling korla. Bunda kucing. Jam 3:30. Jam 3. Bunda sudah nikah. Nikah apa lagi sayang? Kau jangan tanya nikah sama aku ya. Jangan kemana-mana nanyanya. Kok nikah pula kau urus-urus. Mau nikah nggak nikah terserah lah. Biarin aja. Itu profesi sayang. Itu bukan pertanyaan itu. Itu namanya kalau di Jerman nugiri. Mau tahu aja. Mau nikah nggak nikah nggak usah tanya ke sana-sana sayang. Pembahasan kita bukan soal pernikahan ya. Pembahasan sekarang capres. Kau milih yang mana? Hah? Milih Prabowo? Milih Anies? Ganjar? Apa Bunda? Bunda lagi apa? Lagi live lah. Kok nanya lagi apa? Ya lagi live. Lagi nonton kalian nonton Bunda. Anies Bunda. Bunda nggak marah-marah. Nggak. Siapa yang mau marahin kau? Hah? Malam-malam mau marah-marah kedengaran suara tetangga dipanggil polisi nanti aku. Tadi bunda nggak masak ya? Aku takut malam lapar aku. Apa nanti malam kayak Indomie aja kali ya? Hah? Masa makan nasi lagi aku? Tadi bunda baru makan nasi. Ini sekarang jam berapa bunda? Jam 9:30. Aku nggak mau tidur sekarang. Apa bunda makan manis-manis ya? Hah? Aku goreng martabak kali ya? Hah? Besok bunda kerja 3 hari, terus libur lagi 4 hari, terus kerja 2 hari, terus libur 5 hari, 7 hari. Terus libur sampai kapan ya? Sampai itulah. Aku pengen ketemu si Abi gitu loh. Tapi kayaknya malu gitu. Tapi rasa cinta bunda udah gak. Aku sekarang udah gak punya. Tadinya kan bunda keras ya ingat si Abi tuh ya. Sekarang bunda gak terlalu ingat dia loh. Udah kurang gitu. Gak ngebayangin di tiap saat. Dulu kan tiap waktu, tiap detik, tiap menit. Tiap detik. Bukan tiap menit lagi, tiap detik. Ya. Abi jadi pikiran bunda. Sekarang gak. Tiba-tiba bisa 2 hari 3 hari gak mikirin dia. Cucu ya. Berarti bunda gak. Udah enak kalau udah kayak gitu. Jadi kita gak tergila dengan cinta. Pergi mampus lah situ. Sakit juga kepala kita mikirin orang kan. Jadi bunda udah gak mikirin Abi lagi. Udah kayak ya udahlah gitu aja. Udahlah gitu. Kalau ketemu ya ketemu. Gak ya sudah gitu. Di Bali udah jam 5 bunda. Oh ya. Bundo, salam dari Malaysia. Salam juga buat warga Malaysia ya. Dari Bunda Korla ya. Malaysia, I love you. Cantik bunda. Cantik muka aku. Hah? Kalian mau aku pilih siapa?
Prabowo, Anies, apa Ganjar? Aku netral, ya. Saking susahnya aku memilih, aku minta kalian memilihkan. Aku susah memilih. Aku minta kalian suara terbanyak, ya. Suara yang terbanyak itu yang kupilih. Kenapa? Karena Bunda udah nggak bisa memilih, ya. Jadi ku serahkan kepada semua kalian di sini anak-anak Bunda. Aku ngikutin anakku aja. Prabowo, Anies, Prabowo dong. Kayaknya kasih kesempatan buat Prabowo ya. Ya kan? Karena kayaknya ramalan Gus Dur tepat. Anies kan masih ada waktu. Prabowo dulu deh. Yang udah apa namanya? Udah sedikit tua gitu daripada Anies. Anies masih ada waktu lagi. Ya. Untuk saat ini kayaknya Prabowo dulu deh. Aku pingin lihat bagaimana dia 5 tahun ke depan. Aku pingin lihat kinerja dia dalam kasus banyaknya orang Rohingya. Kenapa? Karena nanti ketika dia jadi presiden di bulan April, kapan jadi presidennya April ya? Emang nyoblos kapan sih? Nyoblos kapan? Maret? Apa April? Nyoblos di Jerman apa di Indo Bunda? Tergantung posisiku lagi di mana. Februari Bunda. Februari. Januari, Februari, bulan 2 dong ya. Sebentar, berarti bulan puasa Bunda pulang ke Indonesia udah presiden baru. Ya udah. Karena lagi gencar-gencarnya Rohingya dan pemerintah kayaknya nggak tahu entah berbuat apa. Aku pingin pilih Prabowo dulu. Supaya dibereskannya Rohingya itu. Biar nggak tambah banyak. Ya, kalau dia udah jadi presiden kan udah nggak bisa berbuat lagi semuanya. Udah dia yang bersuara. Nggak ada oknum-oknum yang ingin mencoba untuk melindungi orang Rohingya. Karena negara kita juga banyak yang susah. Negara kita juga banyak yang sengsara. Ya, banyak yang susah makan. Jadi nggak usah mikirin negara orang dulu. Apalagi semua cuman ini. Ya. Mataku sakit. Kayaknya aku Prabowo dulu deh. Kayaknya Anies ragu deh. Kalau Anies kayaknya takutnya Anies malah Rohingya makin dikasihnya masuk banyak-banyak. Udah repot. Itu video yang berkibar itu video kapan sih? Yang ketika Anies mendukung Rohingya untuk kita menerima mereka kotip masjid. Itu video kapan sih? Video lama ya? Apa tuh video baru? Baru Bun. Oh ya? Baru Bun. Baru Bun, baru. Yang benar lama tuh. Baru tuh baru. Baru loh. Tuh kan, Pak Anies ini begini sih.
Kok malah jadi kok ngurusin negara, ngurusin Rohingya? Tambah ragu aku jadinya. Anies nggak berubah sih. Padahal aku dulunya suaranya, aku kan pendukung Prabowo, aku kan pendukung Jokowi sama Ahok. Bisa hatiku untuk memilih Anies. Ya kan, panggilan dari mana nggak tahu. Aku pingin nengok Anies memang, aku pingin tahu dia kerja. Karena memang aku tuh milihnya si Anies. Udah Anies pilihanku tadinya. Karena aku udah punya keyakinan. Tapi keyakinan aku dibantah oleh beberapa videonya yang bikin aku jadi ragu. Nggak tidur pun. Bun ayo ke Bali. Nggak Kenapa pilih Anies, Bun? Ya tadinya aku belum milih dia, tapi aku mendukung dia. Kan orang bertanya, Bunda menyuarakan siapa? Aku masih Anies. Karena kok muka Bunda kayak ini ya, kayak pembantunya film Rosalinda yang mamanya Fernando Jose, ya kan? Tahu nggak? Cantik muka gue ya. Tadinya Bunda kan ragu. Ya kalau tadi Bunda nggak lihat debat capres, aku tetap masih memilih Anies. Tapi sekarang aku jadi ragu. Kok malah Pak Anies ngedukung Rohingya? Ngapain? Harusnya dia melihat dong. Harusnya dia melihat dari kacamata orang Aceh yang sudah kecewa. Dan Rohingya itu bukan urusan kita sebenarnya. Bukan berarti mentang-mentang mereka Muslim. Kalau mereka nggak bersyukur, itu kan beban buat negara kita juga. Jangan bahas politik kata siapa? Kita nggak bahas politik kok. Kita ngedukung. Kata Ivan jangan bahas politik, Bun. Kita nggak bahas politik. Bunda kan ditanya mau milih siapa. Emang ada Ivan? Mana Ivan? Mana biar Bunda naikin? Kan Bunda ditanya suruh memilih. Udah mak jangan bahas. Emang ada Ivan? Kan Bunda disuruh memilih. Bunda ditanya memilih siapa? Bunda nggak bahas politik lah. Bunda kan cuma membahas debat capres. Kalau bahas politik temanya ya bahas lain. Itu bukan Bunda nggak bahas politik. Bunda itu cuman bingung memilih yang mana dari dua karakter yang harus Bunda pilih, Prabowo atau Anies atau Abi. Kalian masih mau nonton? Ya Allah, naik lagi penontonnya. Jam berapa di sana? Hah? Kok mata Bunda berair-air? Siapa yang ngencingin mataku? Enak lah di sini ya. Puas kita nontonnya kan? Bunda pun puas jadinya kan, nggak mati-mati ya. Ya, puas ya ngeliat di TikTok ini ya. Udahlah, buat yang di Instagram, ayo pindah ke TikTok lah udah. Kayaknya Bunda jadi senang di TikTok deh. Kenapa Bunda? Ya tadi itu. Bukan karena Bunda dikasih bukan, tapi karena Bunda tuh suka yang kayak gini. Dulu kan TikTok begitu dulu kan Instagram begitu kok kita live. Bisa berjam-jam. Ya kan? Ini sekarang komennya sekarang bagus nih, nggak tangkap-tangkap. Biasa komennya tangkap-tangkap. Ini kok bisa semuanya pada komen bicara? 3:30 Bun. Jam 6 Bun, mirip Rina Nose Bun. Ada ya dikit-dikitnya ya. Ada mirip Rina Nose juga muka Bunda ini ya. Tapi ini versi Bunda gitu ya.
Ada mirip Nika Ardila nggak? Ada nggak bunda mirip Nika Ardila? Ada nggak sih? Enggak ya? Kalau bunda pendek, ada nggak sih? Enggak ya? Enggak bun. Luna Maya ada ya? Dapat kalau Luna Maya dapat. Ada Luna Mayanya. Kalau ditegasin ada dapat. Aura ada dapat Luna Maya. Siti Nurhaliza. Iya benar. Mirip Amin Rais. Orang gila kau. Masa kau nggak bisa ngebedain sih muka laki lang perempuan? Gila kau. Cantik kali lah kalau aku muka kayak ngarang kawan anjing. Mirip Maya Asanti boleh. Inul enggak. Inul tajam mukanya. Inul tuh mukanya lebih kayak kecenes-cenesan. Bunda nggak ada muka cenes. Ada nggak sih muka bunda kecenes? Nggak ada. Ria Ramadhani? Luna Maya ya, ada mirip-miripnya ya. Sekilas-sekilas gitu ya. Luna, siapa? Lucinta Luna? Enggak. Bunda wajahnya terlalu feminim. Kalau Lucinta Luna itu dia agak apa dia? Tegas gitu loh. Enggak, dia Korea. Dia enggak, kalau Bunda tuh enggak. Bunda tuh gemik, Bunda tuh Indo. Enggak, kalau Angelina Jolie pun ada. Mirip Sule. Kau ngarang-ngarang kau mirip Sule. Ujung-ujungnya mirip bapak kau. Siti Badira pun. Siti Badira. Ada dikit-dikit ya. Ada aura-auranya ya. Mirip Sophia Latjuba. Ada. Dapet. Ada. Jihan Fahira juga ada. Luna Maya mirip Jessica Iskandar. Enggak, kurang. Coba gimana muka Jessica Iskandar ya? Oh enggak. Agnes Mo pun enggak. Agnes Mo sikit banget dapatnya. Mirip Ayu Ting Ting pun ada dapet. Ayu Ting Ting ada. Mirip Ivan Gunawan pun enggak lah. Ivan kan mukanya kan laki banget, laki ganteng. Ivan tuh mukanya maskulin kali, mukanya laki-laki ganteng. Soimah bun, Soimah kayaknya ada dikit-dikit, ada bentuk di sininya gitu. Coba dari pandangan kalian aja deh, dari pandangan kalian. Coba dari pandangan kalian yang jujur, dari pandangan dalam hati. Seperti siapa yang Bunda lihat? Siapapun artisnya terserah. Siapa yang kalian lihat dari wajah Bunda miripnya? Jangan ya. Megawati bun. Lina, Asanti, Angelina Jolie, Siti Nurhaliza, Luna Maya, Siti Badira, Soimah. Ya berarti emang ada. Berarti memang wajah Bunda 1000 wajah. Ada Soemahnya juga memang kadang-kadang Bunda tengok muka Bunda nih.
Iya baru nyadar bunda ada mirip-miripnya juga, entah dari mana, lonjong-lonjongnya lah, entah apa. Entah senyum-senyumku. Lucinta Luna. Bisa jadi. Karena kamu Kak udah kan 1000 wajah. Ya. Asal jangan yang maskulin buta mata kau. Udahlah ya muak aku. Udahlah nggak usah tambah naik lagi penontonnya, capek aku. Kasan aku nengok kalian. Ya. Mau kasih makan. Aku tadi makan cuma sebentar. Aku tadi makan gak banyak. Apa aku masak nasi ya? Takut aku nanti malam kelaparan. Hah? Tadi panas sekali aku makan. Apa bunda makan Indomie ya? Sekarang jam berapa bunda? Ya Allah masih jam 9:43. Apa aku tidur dulu, nanti bunda bangun, terus bunda dapat tahajud, hah? Enak live di sini ya. Lama kalian nontonnya kan, enak kayak gini kan. Nggak bosan-bosan kalian nengok bunda kan. Iya kan. Coba di TikTok itu. Kalau di Instagram. Kenapa Instagram sekarang kayak gitu ya? Nge-like baru 3 menit udah hilang. Baru setengah jam mati tiba-tiba. Ya kan. Ini jam segini padalan loh. Kalau lagi tidur ini mirip siapa bunda? Mirip Ica? Hah? Apa Nurul? Mirip Nurul? Hah? Apa aku mirip Mama Kelen? Mirip Abi? Mirip Abi ya iyalah. Dari tadi bunda nggak nonton TV loh. Makan apa aku ya? Hah? Bunda makan apa ya? Banyak loh makan di kulkas tapi nggak tahu mau makan apa. Prabowo ini ya. Tapi kalau menurut bunda, biarlah Prabowo joget-joget. Dia memang kayaknya memang orangnya tuh. Tapi dia memang jujur sih ngeluarkan kalimat bahwa dia nggak masalah nggak dipilih. Itu memang kayak bukan gertakan sih, memang dia memang kayaknya udah kayak mungkin dia memang mungkin bisa jadi memang dia tuh pingin apa ya? Pingin ya kayak gitulah, pingin apa ya, pingin melindungi negara Indonesia kayak apa gitu. Sholat bun. Sudah subuh ya bun, jam 9 kok subuh. Jam 10 di sini. Bunda betah ya tinggal di Jerman ya. Betah lah. Namanya enak. Namanya enak tinggal di Jerman. Ya betah lah. Coba nggak enak.
Namanya enak sayang. Kalau bunda nggak betah mana enak. Iya kan? Cantiknya bunda ya. Namanya enak tinggal di Jerman. Namanya bunda punya tempat tinggal. Tinggal sendiri. Mau makan tinggal makan. Mau nonton TV santai-santai. Ada kerjaan, nggak nganggur. Masa mau kutinggalkan dunia ini semuanya hanya karena bunda pengen jadi artis? Enggak. Nggak mau aku, nggak tertipu aku. Nggak mau aku tertipu dengan keviralan bunda nyanyi jadi sekarang jatuhnya jadi artis. Nggak mau aku tertipu. Nggak mau aku. Nggak mau aku ninggalkan Jerman. Nggak mau aku. Kalau bunda balik ke Indonesia gitu, berapa lama aku bisa bertahan jadi artis? Sekarang bolehlah kalian suka sama bunda. Ntar 4 tahun ke depan, tiba-tiba udah nggak suka sama bunda. Sementara Jerman udah kutinggalkan. Apa nggak rugi aku? Nggak mau aku. 19 tahun aku tinggal di Eropa. 19 tahun aku berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan di Eropa. Udah dapat aku tinggalkan. Nggak mau aku. Kalau dunia viral ini kan, alhamdulillah sampai detik ini bunda masih banyak yang suka ya. Alhamdulillah ya. Live bunda masih ditonton. Masih banyak yang meminta untuk live. Bersyukur aku. Ya sekalipun penontonnya udah gak seperti yang dulu. Tapi termasuk bertahan sampai sekarang. Penonton bunda masih rame. Iya kan? Jam segini aja segini. Iya kan? Gak mau aku tinggalkan Eropa. Gak mau aku tinggalkan Jerman. Kalau gak diusir, baru aku pulang. Diusir pun aku masih harus berjuang. Kalau aku ibarat kata diusir lah sama negara Jerman. Oh, naik sidang aku. Alasan apa mengusir aku? Aku nggak merugikan kok. Aku menguntungkan kok. Aku bayar pajak. Aku bekerja, bukan nganggur, bukan makan dari pemerintah. Dan negara Jerman nggak sembarangan mengusir orang orang-orang yang kayak bunda gini. Nggak sembarangan mereka mengusir pendatang. Biar kata dari negara manapun. Enggak. Kecuali aku makan uang pemerintah. Aku pengangguran. Kayak Rohia gitu. Boleh lah. Kalau Jerman nggak bisa gitu. Jerman nggak mau dibebanin. Model Rohia gitu. Oh. Langsung disuruh kerja. Dikasih tempat tinggal disuruh kerja. Disuruh sekolah. Rohia itu kalau masuk Jerman, disuruh sekolah, nggak bisa pulangin. Tapi nggak sembarangan juga mereka mau nerima. Yang model komplit gitu mah nggak penting mereka. Bukan urusan kami. Itu kan Seguena. Tahu kan Seguena? Gypsy. Seguena itu nggak punya negara. Kalau nggak punya negara mah bebas, nggak dianggap di sini. Mau makan di jalanan, mau tidur di jalanan nggak dianggap, masa bodoh. Tapi kalau misalnya komplit kayak Palestina mungkin dibantu, atau misalnya Suriah gitu, Palestina, Suriah, Iran, Afghanistan itu dibantu. Karena komplit kenegaraannya. Ya orang Palestina juga aman-aman aja kalau negaranya nggak perang. Suriah juga sama. Libanon, Irak aman-aman aja. Mereka juga nggak mau dong minta perlindungan sama negara lain. Nggak mau dong mereka naik kapal laut untuk minta perlindungan ke negara Eropa. Karena mereka punya kasus negaranya
Kalau Rohingya kan enggak. Mereka kan menjajah. Coba buka cerita lamanya. Orang itu kan minta diakuin jadi warganya Myanmar. Cuma Myanmar nggak mau ngasih. Karena nggak ada di orang Rohingya muka begitu di Myanmar. Beda, mukanya udah beda. Orang Myanmar kan mukanya lain. Mukanya kayak orang Vietnam. Coba kita tengok muka Myanmar. Kayak mana sih tulisannya Myanmar? Wajah-wajah Myanmar gitu. Kayak mana sih muka dia? Ya kayak gitulah. Muka orang-orang Myanmar. Orang-orang Myanmar ya. Myanmar. Kayak mana sih tulisannya Myanmar gitu. Hah? Ini dia Myanmar. Kayak mana muka-muka Myanmar ini? Kok malah musik sih? Myanmar City, Myanmar movie, coba ya. Tuh, kayak gini mukanya. Kayak orang-orang Thailand, kayak orang Vietnam. Tulisannya kayak gitu ya. Kayak tulisan Rusia ya. Kayak tulisan